Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul kebutuhan dan minat pengguna terhadap aplikasi tracking menstruasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, aku Putri Melati, dipanggilnya Pumel. Hai, aku Revina Agnanta. Hai, perkenalkan nama aku Rizkayu Putri. Halo, nama aku Rahil Rolivia. Perkenalkan, nama aku Kansa Aulia. Halo semuanya, nama saya Ratu Azhara. Hai, perkenalkan, nama aku Dayangku Nurul. Latar belakang dari survei ini adalah manajemen siklus menstruasi merupakan aspek penting dalam kesehatan reproduksi wanita. Sebelumnya, banyak wanita menggunakan metode manual seperti kalender untuk mencatat siklus menstruasi. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, aplikasi pelacakan menstruasi telah menjadi solusi yang lebih praktis dan populer. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi perilaku pengguna terhadap aplikasi pelacakan menstruasi, serta menilai manfaat dan tantangan yang dihadapi. Survei ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai peran teknologi dalam mendukung kesehatan reproduksi wanita. Tujuan penelitian ini yang pertama, memahami seberapa besar kebutuhan masyarakat, khususnya para wanita terhadap aplikasi pelacak siklus menstruasi, untuk memantau kesehatan reproduksi maupun meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kedua, memahami fitur-fitur apa yang paling dibutuhkan atau diinginkan oleh pengguna, seperti pelacakan siklus menstruasi, prediksi ovulasi, tips kesehatan, atau pengingat medis. Yang ketiga, memahami hubungan antara variabel X dengan Y. Pada metode penelitian, kami menggunakan metode kuantitatif untuk memahami kebutuhan dan preferensi terhadap aplikasi pelacak menstruasi. Data dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner terstruktur. Dengan populasinya, wanita usia produktif 17-49 tahun yang pernah mengalami menstruasi. Lalu sampelnya dipilih dengan metode purposive sampling dengan responden yang pernah atau tidak pernah menggunakan aplikasi pelacak menstruasi. Dengan jumlah sampelnya disarankan 50-100 responden untuk hasil yang representatif. Kemudian, kuesionernya daring yang terdiri dari data demografi, yaitu usia dan pengalaman penggunaan, lalu pertanyaan utama tentang kebiasaan melacak menstruasi, preferensi fitur, pengalaman menggunakan aplikasi, dan kesediaan membayar. Lalu selanjutnya, menggunakan skala Likert untuk menilai tingkat pentingnya fitur tertentu. Nah, survei ini didistribusikan secara daring melalui platform seperti Google Forms, media sosial, atau grup komunitas, dengan waktu pengumpulannya 1-2 minggu. Kemudian, data diolah menggunakan spreadsheet dan Python untuk menghitung yang pertama distribusi frekuensi dan persentase tingkat kepahaman terhadap aplikasi. Lalu yang kedua, hasil divisualisasikan dalam bentuk grafik, diagram Venn, dan diagram batang. Dengan phase validitas, yaitu uji coba kuesioner pada minimal 10 responden untuk memastikan pertanyaan relevan dan jelas. Dan reliabilitas, yaitu menggunakan Chromebook Alpha untuk memastikan konsistensi data dengan nilai lebih besar dari 0,7 dianggap reliable. Selanjutnya ada etika penelitian dengan responden memberikan persetujuan sebelum mengisi survei. Datanya akan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk penelitian. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Ini meliputi yang pertama, hanya menjangkau responden dengan akses internet. Yang kedua, potensi bias akibat keterlibatan responden yang rendah. Dan yang ketiga, representasi populasi dapat terbatas pada segmen tertentu. Untuk pengolahan datanya, kami menggunakan variabel X, yaitu jumlah data yang menggunakan tracking menstruasi. Dengan variabel Y-nya, tingkat pemahaman terhadap pentingnya melacak siklus menstruasi dengan aplikasi. Lalu pertama, yaitu kelompokkan data. Pertama, pisahkan data responden berdasarkan status penggunaan aplikasi pelacak menstruasi. Lalu hitung jumlah responden pada tiap kategori X, menggunakan atau tidak menggunakan pelacak menstruasi. Lalu yang kedua, frekuensi pemahaman Y. Yang pertama, tentukan kategori pemahaman penggunaan pelacak menstruasi dari data, misalnya berdasarkan dari nilai 1-5. Lalu hitung distribusi probabilitas untuk masing-masing kategori X. Lalu yang ketiga, hitung PMF-nya, yaitu bagi jumlah responden di setiap kategori X atau Y dengan total jumlah responden untuk mendapatkan probabilitasnya. Lalu selanjutnya di sini ada uji reliabilitas Chromebook Alpha dengan rumus. Nah, di sini kami itu menggunakan 5 parameter dari 10 responden yang menjawab 5 pertanyaan. Lalu, ini untuk parameter pertama dengan hasil 1,1. Lalu, yang kedua, parameter kedua dengan hasil 0,711. Lalu, untuk parameter yang ketiga dengan hasil 0,656. Lanjut ke parameter keempat,
didapatkan rata-ratanya itu 4,1 dan mediannya 1,1. Lanjut ke parameter kelima, didapatkan juga rata-ratanya 4,1 dan mediannya 1,1. Korelasinya antara parameter 4 dan parameter 5 adalah 1, yang menunjukkan hubungan linear sempurna karena skor keduanya identik. Lalu untuk hasil akhirnya, kita hitung skor total, yaitu dari jumlah skor dari setiap responden. Dengan rata-rata skor total itu 18,8 dan mediannya 18,4. Lalu, dihitung menggunakan rumus Cronbach alpha. Didapatkan hasil 0,934, yang dimana artinya penelitian kami ini itu reliable karena nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,7. Kemudian di sini ada uji reliabilitas Cronbach alpha dengan Python. Ini ada Cronbach alpha sama dengan dalam kurung K per K-1 dikali 1 min NP sum item variance per total variance itu rumus dari si Cronbach alpha-nya. Selanjutnya di sini ada pengolahan data yang menunjukkan diagram Venn dan diagram batang. Diagram Venn ini mengarah pada variabel X dan diagram batang mengarah pada variabel Y. Lanjut ke perhitungan median dan modus untuk variabel X. Pada variabel X ini hanya memiliki dua nilai, yaitu iya dengan persentase 57,7% dan tidak dengan persentase 42,3%. Karena hanya ada dua nilai, maka modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dalam hal ini, iya, yaitu persentasenya 57,7% adalah yang lebih sering muncul, sehingga modus untuk variabel X ini adalah iya. Sedangkan untuk median, karena hanya memiliki dua nilai dan nilai pertengahan antara iya dan tidak saja. Dengan demikian, median tidak bisa dihitung secara tradisional, namun dalam konteks ini bisa dianggap sebagai iya, yang merupakan nilai yang lebih dominan. Jadi, median untuk variabel Y adalah 5 karena mayoritas responden memilih rating 5. Dan untuk modus variabel Y pun juga 5 karena rating 5 adalah yang paling banyak dipilih. Lalu, untuk rata-rata dari nilai X itu kita substitusi dan didapatkan nilai 0,577. Dan rata-rata Y ini didapatkan dari hasil rating dikali persentasenya. Dan didapatkan rata-rata dari Y itu 4,2413. Dan rata-rata keseluruhan dari X dan Y ini adalah 2,4085. Selanjutnya, kami juga melakukan uji face validity responden dengan melakukan zoom. Dalam menentukan nilai regresi, di sini kami menggunakan bantuan Python, yang dimana kami memasukkan dua variabel data. Yang pertama, data penggunaan aplikasi pelacak menstruasi atau data variabel X, dan data pemahaman dengan distribusi rating atau data variabel Y-nya. Lalu selanjutnya ada hasil grafik regresi menggunakan Python. Ini menunjukkan grafik hasil regresi linear yang dianalisis menggunakan Python. Pada grafik tersebut, sumbu horizontal atau X menggambarkan penggunaan aplikasi pelacak menstruasi, yang artinya nilai 1 sama dengan ya, 0 sama dengan tidak. Sedangkan sumbu vertikal atau Y menunjukkan tingkat pemahaman yang diukur dalam skala tertentu. Garis hijau di tengah merupakan garis regresi linear yang menunjukkan hubungan antara penggunaan aplikasi pelacak menstruasi dan tingkat pemahaman. Titik-titik di sekitar garis merepresentasikan data individu yang diuji dan nilai-nilai koordinatnya ditampilkan untuk setiap titik. Pola data menunjukkan adanya hubungan positif di mana semakin tinggi penggunaan aplikasi, semakin tinggi pula tingkat pemahaman yang diperoleh. Kesimpulannya, yang pertama, probabilitas kebutuhan aplikasi, yaitu analisis menunjukkan pentingnya aplikasi pelacak menstruasi berdasarkan faktor demografi seperti usia dan pengalaman penggunaan. Yang kedua, uji hipotesis, yaitu penelitian ini menguji hipotesis tentang tingkat kebutuhan terhadap aplikasi pelacak menstruasi dalam populasi tertentu. Dan yang terakhir, hubungan antara variabel, yaitu perbandingan antara penggunaan aplikasi pelacak menstruasi atau variabel X dan tingkat pemahaman pentingnya aplikasi ini atau variabel Y, memberikan wawasan mengenai pengaruh pemahaman terhadap adopsi teknologi pelacakan.